John Walker membunuh seorang teroris dengan menghantamkan shield-nya berkali-kali ke dada teroris ini. Jadi, apakah yang dilakukan oleh John Walker ini salah? Apakah kita memang harus membenci John karena kelakuannya ini? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita tarik dulu ke belakang bagaimana hal ini bisa terjadi. John Walker adalah seorang tentara yang diberi kesempatan untuk menjadi Kapten Amerika menggantikan Steve Rogers. Dia mendapatkan shield Kapten Amerika karena Sam Wilson, yang mana diberikan shield oleh Steve Rogers, malah mendonasikan shield tersebut ke museum. John Walker dibantu oleh sidekick-nya yang bernama Lemar Hoskins. Lemar bukan hanya seorang sosok sidekick yang hanya menolong John Walker dalam pertempuran, namun dia juga sosok yang selalu berada di sisi John Walker, menyemangati, menasihati, dan memotivasi John Walker. Lemar juga sosok yang selalu menjaga John Walker agar tidak keluar batas. Contohnya adegan ini ketika John Walker pertama kali muncul ke publik sebagai Kapten Amerika. Lemar berhasil meyakinkan John kalau dia bisa menjadi Kapten Amerika. Atau di adegan ini ketika Lemar berusaha meredakan perdebatan antara John dan Sam dengan meminta John mengizinkan Sam berbicara pada Karli. Dan adegan ini ketika Lemar memotivasi John setelah mereka gagal menangkap Karli dan dikeroyok oleh tentara Wakanda. Semoga nih orang masih hidup sampai akhirnya. Jadi John dan Lemar berusaha lagi untuk kedua kalinya menangkap Karli. Namun anggota Flag Smasher sudah mengantisipasi hal tersebut. Mereka memisahkan John Walker dan Lemar dengan Bucky dan Falcon yang berada di tempat yang lain. Kenapa? Ya, karena Karli ingin membunuh John Walker. Namun Lemar yang buta map pergi terlalu jauh dari John Walker dan dia ditangkap oleh anggota Flag Smasher. Namun mereka tidak membunuh Lemar, meskipun di episode sebelumnya mereka meledakkan gedung yang masih ada orang di dalamnya. Sepertinya mereka sedang berbaik hati kali ini pada Lemar dan bahkan meninggalkan Lemar dengan pisau agar dia bisa bebas. Sementara itu John Walker bertarung dengan Flag Smasher, namun badannya ditahan oleh seorang anggota Flag Smasher dan Karli bersiap untuk menikamnya. Untungnya ada Lemar yang datang menghentikan Karli. Lalu Karli menunjuk Lemar dan Lemar terhempas ke salah satu tiang dan dia pun mati. Mereka pun berhenti bertarung. Bahkan anggota Flag Smasher yang mau membunuh John Walker juga berhenti dan kabur. Entah kenapa. Seolah-olah mereka terkejut karena telah membunuh seseorang. Padahal sebelumnya mereka meledakkan gedung dengan orang di dalamnya. Dan kan emang niat mereka mau membunuh John Walker. Jadi kenapa mereka berhenti? Entahlah. Jadi John mengejar anggota Flag Smasher yang kabur dan menemukan seseorang. Dan adegan ini pun terjadi. Jadi, apakah yang dilakukan oleh John Walker pada teroris ini adalah hal yang salah? Hal yang dilakukan John Walker menurut gue adalah hal yang tidak salah dan tidak juga benar gitu. Tidak benar karena dia memukulkan shield ke dada seseorang dan hal ini adalah hal yang sangat brutal dan cara mati yang tentunya sangat tidak menyenangkan ya. Tapi mari kita lihat siapa orang yang dibunuh oleh John Walker ini. Orang ini bernama Nico, salah satu anggota Flag Smasher, kelompok teroris yang meledakkan gedung dengan orang di dalamnya. Nico juga menggunakan Super Soldier Serum, maka dia juga punya kekuatan Super Soldier. Dia juga fans Kapten Amerika dan beruntungnya dia bisa bertemu Kapten Amerika, idolanya secara langsung dan bisa menyentuh shield-nya. Nico juga adalah orang yang menahan John Walker agar Karli bisa menikamnya. Dan Nico bisa dibilang juga terlibat secara tidak langsung dalam kematian Lemar. Karena dia dan Karli berada dalam kelompok yang sama. Dan jika Nico nggak menahan John, sepertinya John bisa melawan Karli dan Lemar sepertinya tidak harus berujung seperti ini. Lemar adalah seseorang yang selalu berada di sisi John Walker. Seseorang yang peduli pada John Walker, teman terbaik John Walker, namun harus meregang nyawa di depan komuk John Walker. Jadi John Walker membunuh seorang teroris yang memiliki kekuatan Super Soldier yang berusaha membunuh dirinya dan juga terlibat dalam pembunuhan sahabat baiknya. Dan apakah hal itu terdengar seperti sesuatu hal yang salah? Mungkin bisa terdengar salah karena cara membunuh John Walker yang cukup brutal mungkin. Tapi mari kita kembali lagi ke episode 1 ketika Falcon juga melawan semacam organisasi kriminal dan lihat adegan ini. Falcon menarik orang ini keluar dari helikopter dengan semacam tali dan melepaskan tali ini sehingga orang ini jatuh dari ketinggian berpuluh-puluh meter pada daerah yang berbatu seperti ini. Atau adegan ini di mana Falcon meledakkan helikopter dengan masih ada orang di dalamnya.
Apakah menjatuhkan orang dari ketinggian dan meledakkan helikopter adalah hal yang sadis atau tidak? Menurut gue, iya. Adegan Falcon dan John Walker punya beberapa kesamaan. Mereka sama-sama membunuh teroris atau orang jahat lah dan melakukannya dengan cara yang brutal. Tapi, apakah ada orang yang marah pada Falcon? Apakah ada orang yang membenci tindakan Falcon? Gak ada dan gak ada yang peduli. Tapi John melakukan hal ini dan everybody lose their mind. Gue tahu membandingkan dua hal buruk bukan berarti membenarkan salah satunya. Hal yang dilakukan oleh John ataupun Falcon sama-sama adalah hal yang brutal. Atau sebenarnya hal yang mereka berdua lakukan bukanlah hal yang brutal, tapi hal yang memang mereka berdua harus lakukan. Falcon harus meledakkan kriminal ini agar mereka tidak bisa kabur ke Libya. Dan jika mereka berhasil kabur ke Libya, Falcon tidak bisa mengejar mereka lagi. Dan John Walker harus membunuh teroris ini mungkin karena tidak ada pilihan lain. Menahan Super Soldier tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi memborgolnya adalah hal yang sangat sia-sia. Belum lagi bisa saja para anggota Flag Smasher lainnya menghampiri John untuk menolong Nico. Mungkin John Walker lah yang akan mati. Atau mungkin hal yang membedakan tindakan Falcon dan Walker adalah Walker membunuh Nico ketika dia sudah menyerah. Apakah Nico sudah menyerah pada adegan ini atau tidak? Mari kita tarik mundur lagi sedikit ke belakang. Jadi Nico dikejar oleh John Walker, dia lalu melempar sebuah entah apa ini, sepertinya terbuat dari semen dan melemparnya ke John Walker. Dan sepertinya hal itu bukan pertanda bahwa dia akan menyerah ya. Lalu John Walker melempar shield ke Nico hingga Nico tersungkur. Nico berusaha berdiri, namun John Walker melempar shield lagi dan Nico terjatuh lagi. Nico lalu berusaha kembali berdiri, namun John Walker kembali lagi menghentikannya dengan menahan Nico menggunakan kakinya. Dan lagi, sepertinya apa yang dilakukan oleh Nico bukan pertanda bahwa dia akan menyerah. Mari kita dengar apa yang dikatakan Nico di akhir hayatnya. Kalau Nico ingin menyerah, kenapa dia tidak mengatakan kalau dia ingin menyerah? Apakah sebenarnya Nico mau menyerah atau tidak? Mungkin hal yang salah adalah Walker melakukan hal tersebut pada orang yang tidak bersenjata. Nico adalah super soldier dan tubuh dari seorang super soldier adalah senjata. Lemar adalah bukti bahwa super soldier yang hanya mengandalkan pukulannya berhasil membunuh lemar. Dan jika teroris super soldier ini kabur, maka berapa banyak lagi orang yang akan mereka bunuh. Dan mungkin cara terbaik adalah melakukan hal ini. Banyak orang membanding-bandingkan John Walker dengan Steve. Orang-orang mengatakan bahwa John Walker tidak pantas menjadi Kapten Amerika karena telah membunuh seseorang dan menodai shield Kapten Amerika dengan darah. Jadi, apakah Steve Rogers tidak pernah membunuh orang ataupun menodai shield ini dengan darah? Enggak sih. Tapi sebenarnya iya. Bayangkan seseorang dengan kekuatan super melempar tameng yang merupakan besi terkeras di bumi mengenai leher seseorang. Dan ini yang akan terjadi. Oke, ini orang dilempar shield dari dekat mungkin mati ya. Mati sih enggak ya. Gegar otak kali ya. Harusnya putus nih pala orang. Ini orang putus pala ini. Robot jadi nggak dihitung ya. Darah Chitauri warnanya apa ya? Dan ada salah satu channel YouTube, Koridor namanya, yang menampilkan gimana kalau Marvel itu menggunakan rating khusus dewasa. Dan gue rasa ini yang sebenarnya terjadi jika ada orang super ngelempar piring besi gede ke badan lu. Steve membunuh banyak orang dengan shield-nya, tapi karena film Marvel yang PG-13 atau ramah anak jadinya darah tidak ditampilkan. Tapi di series ini, di episode 4 ini, di Disney Plus rating yang digunakan juga 13+. Jadi, sepertinya John Walker kurang beruntung aja ya. Hal lain yang juga dibandingkan orang-orang adalah adegan ketika Steve dan Bucky melawan Tony. Adegan John Walker menghantamkan shield-nya ke dada Nico mirip dengan adegan Steve Rogers dan Tony di Civil War. Bedanya adalah Steve tidak membunuh Tony. Kenapa? Jadi pertarungan Steve, Bucky melawan Tony karena Tony ingin membunuh Bucky yang telah membunuh orang tuanya. Ya, meskipun kita tahu bahwa saat itu Bucky sedang dalam pengaruh Hydra. Jadi tangan besi Bucky putus, namun Bucky masih bisa hidup dan Steve tidak terima temannya disakiti dan menghajar Tony habis-habisan. Tapi Steve tidak membunuh Tony. Jadi, apakah jika Bucky, sahabat Steve Rogers, mati oleh Tony saat itu, dia akan membunuh Tony Stark? Entahlah.
Tony tidak berhasil membunuh Bucky dan saat itu Steve langsung naik darah. Entah apa yang akan terjadi kalau Tony Stark berhasil membunuh Bucky saat itu. Tidak menutup kemungkinan Steve Rogers mungkin akan membunuh Tony Stark. Orang-orang baik di dunia nyata ataupun karakter di film, ya lu berdua, merendahkan ataupun membuli John Walker di 3 episode awal, padahal karakter John Walker tidak melakukan kesalahan apapun. Oh, apakah karena John Walker marah sama Bucky dan Sam karena nggak mau diajak kerjasama? Terus kita benci dia gitu? Dan hal yang paling gue kesalkan adalah sikap Bucky dan Sam pada John Walker dan Lemar. Mereka benci dan membuli John dan Lemar hanya karena John menjadi Kapten Amerika dan Lemar menjadi Battlestar. Padahal John Walker sendiri memuji Steve Rogers. I liked that what I was doing would make people feel safe. Steve Rogers was the kind of guy who could do that. He gave me hope. And I'm not trying to be Steve. I'm not trying to replace Steve. I'm just trying to be the best Captain America I can be. It'd be a whole lot easier if I had Cap's wingman on my side. John dan Lemar tidak pernah meminta untuk dijadikan Kapten Amerika. John Walker tidak mengemis dan merengek untuk dijadikan Kapten Amerika. Shield Kapten Amerika diberikan pemerintah pada John dan bukannya diambil secara paksa ya. Dan apakah salah jika menciptakan suatu sosok superhero atau sosok Kapten Amerika baru untuk menolong orang ataupun menyelamatkan dunia? Apakah lebih baik meletakkan shield itu di museum sampai berkarat atau menggunakannya untuk menolong orang lain? Ya, kalian tahu sendirilah jawabannya. Dah lah.